See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar warga desa Sukawedi? Bertemu lagi sama gue Tian. Sebelumnya gue mau berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita gue di episode sebelumnya yang berjudul 10 tahun. Banyak banget masukan yang gue dapet, banyak banget feedback positif yang masuk ke gue, respon-respon yang luar biasa dari teman-teman. Sekali lagi, gue ucapin terima kasih. Sebelum gue melanjutkan cerita ini, di sini gue mau menegaskan nama tempat, nama orang, itu udah gue samarkan demi menjaga privasi mereka yang ada dalam cerita ini. Untuk keberkian kalinya, gue mau sharing tentang pengalaman pribadi gue di sini. Cerita gue kali ini adalah kejadian-kejadian horor yang pernah gue alamin di sekolah. Puncaknya itu saat gue duduk di bangku SMA kelas 3. Ceritanya rada panjang dan plotnya pun sedikit random. Tapi menurut gue, semua kejadian yang gue alamin ini itu semuanya berkaitan. Jadi semoga bisa mengisi waktu kalian dan selamat mendengarkan. Saat itu gue ingat tahun 2006 awal. Gue sekolah di Bilangan Jakarta. Tapi namanya gak bisa gue sebutin ya. Takut nanti membuat citra sekolahnya itu jadi gak bagus. Sekolah gue ini terbilang besar. Terdiri dari 3 lantai, berbentuk letter L. Di depan gedung persis, ada lapangan basket dan 2 lapangan badminton. Di belakang gedung, tepatnya di sisi L-nya, itu terdapat masjid besar. Dan di seberang masjid terdapat kantin. Sebelum masuk ke area gedung pun, ada pagar sekolah berserta pos security dan lahan parkir untuk kendaraan guru ataupun murid. Jarak dari rumah gue ke sekolahan itu lumayan jauh ya. Mesti 2 kali naik angkutan umum. Yang apesnya lagi, kalau jalanan lagi crowded banget, gue itu bisa langganan telat masuk kelas. Saat itu, gue bener-bener gak kepikiran buat minta ke orang tua gue kendaraan buat sekolah. Karena emang gue mengerti banget keadaan keluarga gue yang ekonominya saat itu sedang gak baik. Lagian, karena emang dulu tuh hampir jarang banget anak-anak sekolah bawa kendaraan pribadi. Gak kayak sekarang ya. Akhirnya, karena gue keseringan telat, gue coba belajar dari kesalahan gue yang dulu. Setelah gue kelas 3, gue selalu bangun pagi. Sehabis subuh, langsung mandi, sholat, dan siap-siap berangkat. Sampai akhirnya juga, yang tadinya gue biasa datang telat terus, kesininya gue malah jadi langganan datang kepagian. Jam masuk di sekolah gue itu jam 7:15. Tapi kadang gue udah sampai sekolah itu jam 6:30. Atau bahkan gak jarang jam 6 gue udah sampai sekolah. Jadi sekolah gue ini dulu itu punya cerita kelamnya sendiri, yang sampai sekarang kebenarannya itu udah dikonfirmasi oleh guru-guru dan bahkan murid-murid sebelumnya. Jadi gak semua murid di sekolah ini tahu cerita tersebut. Hanya sebagian siswa aja yang punya kenalan dari kakak kelas sebelumnya atau yang deket sama guru-guru. Jadi ceritanya dulu itu pernah ada kejadian di mana ada seorang siswi kelas 3, gue gak tahu ya namanya siapa. Dia itu pacaran itu dia sama cowok yang lebih tua, anak kuliahan. Dari ceritanya itu sih, kejadiannya itu di tahun 90-an ya, tapi gue gak tahu tepatnya kapan. Nah, sampai pada saatnya itu mereka pacaran dan banyak yang tahu. Dari teman dekatnya, dari murid-murid lain, bahkan guru pun tahu kalau dia itu punya pacar yang sering jemput dia di luar kelas
dan pacarnya itu anak kuliahan. Sampai akhirnya dia itu hamil. Tapi kehamilannya itu gak ada yang tahu. Dia sembunyiin. Entah bagaimana caranya. Banyak guru, murid, bahkan teman-teman dekatnya pun sendiri itu gak notice kalau dia itu sedang hamil. Karena kejadiannya itu di semester akhir kelas 3, yang mana sebentar lagi mau ujian waktu itu. Nah, sampai akhirnya siswi ini lulus. Waktu itu dia dalam keadaan hamil 8 bulan. Dan sekali lagi, itu gak ada yang tahu kalau dia itu sedang hamil. Sampai saatnya tragedi itu terjadi. Kejadiannya itu sangat cepat, tepat di hari setelah acara kelulusan. Sore hari, dia ini dijemput sama pacarnya naik motor di depan gerbang sekolah. Seperti biasa ya, banyak siswa juga yang bubar dari acara tersebut, pulang. Dan dia waktu itu bersama temannya. Temannya pun menyaksikan dia dijemput, say goodbye seperti biasa. Dan baru saja sekitar 20 meter dia jalan dari depan sekolah dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh pacarnya. Kejadian naas itu terjadi. Karena emang sekolah gue ini posisinya itu di depan jalan raya ya. Banyak metro mini, bahkan bus melintas di sana. Siswi ini beserta pacarnya itu mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang gue dengar, motor yang dikendarai pacarnya itu tabrakan dengan metro mini. Peristiwa itu pun disaksikan oleh banyak orang, termasuk teman-teman dekatnya yang saat itu sempat berpisah di depan gerbang. Mereka berhamburan ke tempat kejadian dan gak menyangka hal itu terjadi kepada temannya. Kecelakaan itu sangat parah. Motor yang dikendarai pacar siswi ini terlindas bus. Dan si pacar siswi ini terluka parah dan mengalami koma beberapa minggu. Sedangkan si siswi ini, dia meninggal di tempat kejadian dengan keadaan yang sangat miris. Kepala pecah dan sedikit tercecer isi kepalanya, serta janin yang keluar dari rahim. Dia dan bayinya dinyatakan meninggal seketika di tempat kejadian. Semuanya menyaksikan histeris saat itu. Teman-teman, guru, mereka semua tidak menyangka kalau janin yang keluar dari rahim korban itu adalah anaknya, bahwa selama ini dia sedang hamil. Itulah kejadian yang menimpa siswa di bekas sekolahan gue dulu. Tahun kejadiannya gue gak tahu kapan, yang jelas tahun 90-an. Intinya gue mau minta maaf kalau ada yang kenal sama gue dan mengetahui cerita ini dan kurang berkenan. Gue minta maaf. Oke, balik ke tahun 2006. Suatu hari, gue itu datang ke pagian. Sebenarnya gak jarang gue datang ke pagian, tapi hari itu ada sesuatu kejadian yang gue alamin. Hari itu bisa dibilang gue siswa pertama yang datang ke sekolah. Seperti biasa, gue masuk lewat gerbang, ketemu security, dan pasti gue dicengin. Iya, udah langganan sih. Sambil senyum-senyum, gue dibercandain. Ya, gue bercandain balik. Hari itu sekolah benar-benar sepi. Guru aja belum ada yang datang. Akhirnya, gue beranjak menuju ke kelas gue di lantai 3. Ruang kelas untuk kelas 3 itu ada di lantai paling atas. Sedangkan kelas 2 itu ada di lantai 2. Dan kelas 1 di lantai 1. Ruang guru beserta lab dan aula sekolah itu adanya di lantai dasar. Gue menaiki tangga seperti biasa. Tapi setibanya gue di tangga lantai 2 yang menuju ke lantai 3, tiba-tiba gue melihat seorang siswi. Dia berjalan pelan menaiki tangga menuju ke lantai 3. Gue yang tadinya rada cepet, akhirnya gue melanin langkah gue. Gue melihat siswi ini tepat setelah dibelokkan tangga kedua menuju lantai 3. Dia berjalan pelan dan gak enak buat gue ngedahuluin. Dari belakang gue gak kenal nih siapa. Dan kalaupun dia naik ke lantai 3, ya pasti anak kelas 3. Yang artinya hampir semua siswi kelas 3 saat itu gue udah tahu. Tapi ini beda. Rambutnya panjang sepinggul, jalannya rada nunduk, pakai tas hitam dan rok abu-abu panjang. Sesampainya di lantai 3 dia belok ke kiri, di mana ke arah kiri setelah tangga itu
adalah kelas 34, 35, dan 36. Kelas 36 ini itu adalah ruang gua, posisinya di paling pojok gedung. Pada saat itu gue gak berpikiran macem-macem. Gue jalan seperti biasa. Gue ikutin tuh cewek dari jarak sekitar 5 meter lah. Tapi gue gak enak buat nyapa, karena gue baru lihat nih siswi dengan ciri-ciri seperti ini. Apalagi dia mengarah ke kelas 34 dan 35, yang mana gue itu kenal banget sama semua siswi yang berada di kelas 34 dan 35. Setelah belokan menuju kelas, gue menunggu di balkon. Gue gak langsung menyusul dia. Dia gue lihat ngelewatin kelas 34. Tiba-tiba begitu menuju pintu kelas 35, dia masuk ke kelas tersebut. Wajahnya gue gak lihat jelas. Dia tuh nunduk, rambutnya itu nutupin sebagian pipinya. Jadi gue gak lihat betul wajahnya seperti apa. Dan akhirnya masuklah dia ke kelas 35. Sesaat gue setelah memastikan itu cewek udah masuk ke kelas, gue beranjak dan menuju ke kelas gue. Tapi setelah gue melewati kelas 35 dan gue mengintip lewat jendela kelas tersebut, itu gue lihat ruang kelas kosong. Demi apapun, yang gue lihat itu ruang kelas itu kosong. Dan bodohnya gue masih berpikiran positif di sana. Mengetahui kelas itu kosong, akhirnya gue balik dan pengen gue cek apa emang kosong atau itu siswi duduknya di pinggir dinding. Kan kalau posisinya dia duduk di pinggir dinding, kan itu pasti nggak kelihatan dong, karena kan kacanya itu lumayan ya, setinggi dada. Ini kebodohan gue, selalu penasaran saat itu. Setelah gue balik dan mencoba masuk ke kelas 35, gue kaget. Bener itu ruangan kosong, gak ada sama sekali orang. Akhirnya gue merinding. Pagi-pagi gue udah dibikin merinding. Yang tadinya gue mau lanjut ke kelas gue, udah gak ada lagi tuh niat buat ke kelas. Yang ada di pikiran gue harus turun sekarang juga. Ini udah gak bener. Tapi di sini belum selesai. Baru aja beberapa langkah gue dari pintu kelas 35, itu di telinga gue ada suara cewek nangis. Nangis lirih banget. Wah, itu gue gak kebayang. Itu tuh kayak bener-bener di kuping gitu, dibisikin gitu, suara nangisnya itu bener-bener jelas banget. Seketika bulu kuduk gue tuh merinding banget. Gue yang tadinya bener-bener tekad buat turun ke bawah, itu gue langsung terpatung, gak bisa gerak. Jadi itu seakan-akan gue dipaksa untuk terus mendengarkan suara tersebut. Dia nangis, lirih, sedih banget. Dalam hati gue ini udah bener-bener dah, gue udah dikerjain kan. Akhirnya gue ngumpulin keberanian di sana. Gue mencoba melangkah pelan banget. Gue berharap aja ada murid atau siswa yang datang gitu ya. Tapi itu ini masih jam 6:05. Setelah beberapa saat gue untuk mencoba beranikan diri, akhirnya gue lari gue ke tunggang langgang ke lantai dasar. Wah, itu benar-benar gak habis pikir. Udah siang loh, jam 6. Setelah gue nyampe lantai dasar, gue balik ke pos security. Gue lihat itu security lagi ngopi. Gue tanya-tanya sama bapaknya, "Pak, tadi ada siswi udah datang belum ya? Setelah saya atau sebelum saya?" Nah, security-nya jawab, "Ya gak ada lah, Dek. Baru aja jam segini. Kan biasanya adek doang yang nyampe sini. Kirain lagi beres-beres kelas," dia bilang gitu. Wah, kurang ajar. Gue benar-benar gak paham apa yang gue lihat barusan. Akhirnya di sana gue benar-benar gak berani masuk ke kelas gue dan gue tunggu teman gue datang. Semenjak kejadian itu, kalau gue lagi datang ke pagian, gak pernah tuh gue langsung masuk ke kelas. Pasti gue nongkrong dulu di pos security. Suatu hari juga pernah ada kejadian. Kira-kira beberapa minggu setelah kejadian yang gue alamin sebelumnya. Ceritanya itu pada suatu hari, anak-anak eskul paduan suara yang sedang latihan, kira-kira sekitar jam 4 ya seusai latihan, mereka tuh di ruang aula tempat biasa latihan berniat untuk foto-foto. Berhubung itu salah satu eskul yang gue ikutin, yang mana gue di sana juga sebagai pemegang keyboard pada saat itu. Mereka para anggota paduan suara, terutama yang cewek-cewek ya, itu minta difotoin. Kebetulan pada saat itu gue itu punya kamera digital yang mungkin kalau dibandingin sama kualitas foto-foto HP zaman dulu itu jauh ya. Kayak Nokia, Ericsson, dan lain-lain, itu kualitas fotonya jauh. Kalau mereka kan masih VGA ya istilahnya. Setelah sesaat mereka berpose dan gue ambil beberapa jepretan foto,
Oke, besok gue cetak ya. Gue bilang ke mereka, itu foto rame-rame ya, cewek semua gitu. Nah, awalnya gue belum lihat tuh foto, karena kan emang harus dicolok dulu ke komputer kan, atau lo preview tuh di kameranya. Dan ya emang gue nggak sempet buat preview, karena emang baterainya tuh lowbat. Ingat banget, dulu itu kamera digital pakainya 3 baterai ya. Cepet banget habis baterainya. Nggak kayak sekarang, tinggal dicas. Kalau habis ya tinggal ganti baterai cadangan. Akhirnya begitu gue sampai rumah, malamnya itu gue lihat-lihat tuh foto hasil jepretan tadi sore. Di beberapa foto emang normal-normal aja. Tapi ada satu foto yang janggal di sini menurut gue. Jadi di salah satu foto yang gue ambil dari sekian banyak foto, di foto yang satu ini itu ada sesuatu di ujung atas foto dari pojok plafon atap aula sekolah. Seperti ada rambut yang terjuntai ke arah bawah. Jadi tuh rambut kayak posisi terbalik gitu. Muncul kelihatan dari sela-sela plafon ruangan. Awalnya gue nggak ngeh tuh, apaan itu ya? Tapi setelah gue perhatiin lebih detail, ternyata bener, itu tuh rambut. Wah, malam itu gue langsung merinding. Gue bingung nih, ini gue cetak nggak ya? Gue sebarin nggak ya? Gue kasih nggak ya? Akhirnya gue cetak juga tuh foto dan gue kasih lihat ke teman-teman yang lain. Wah, pada saat itu foto yang gue cetak istilahnya sampai viral ya. Kalau sekarang mah dilihat guru-guru sampai dipampang di mading waktu itu foto. Gue nggak habis pikir. Setelah dicek lokasi pun itu nggak ada ya rambut nyangkut di situ, atau sapu ijuk gitu yang mirip-mirip gitu nyangkut di situ tuh nggak ada. Kita udah tanya ke penjaga sekolah yang biasa muter-muter ruangan kalau sore gitu buat mastiin pintu udah ketutup semua. Dia bilang nggak pernah ada sesuatu yang menggantung di sana, nggak mungkin karena pasti dicek setiap hari dan dibersihkan. Setelah kejadian foto itu nggak ada lagi tuh siswa-siswi yang berani lama-lama di aula. Emang auranya itu nggak enak banget itu di aula. Dari dulu gue nggak pernah yang namanya berani lama-lama di sana, kecuali cuma buat latihan. Kejadian berikutnya tepat seminggu setelah peristiwa penampakan rambut di foto itu terjadi. Belum aja reda isu horor yang ada di sekolah gue saat itu. Nah, saat itu gue pulang rada sore dari sekolah, menjelang maghrib lah ya. Karena waktu itu gue ada kegiatan PM, pendalaman materi, selesainya itu jam 4 sore. Selepas PM, gue itu nongkrong sama teman-teman gue dulu. Bareng teman-teman di samping lapangan sekolah sambil gitaran gitu. Saking asiknya itu gue sama teman-teman gue ngobrol, nggak kerasa waktu itu udah jam setengah 6. Emang waktu itu gue pulang rencananya tuh mau diantar ya bareng sama teman dekat gue, teman sekelas gue, sebut aja namanya Ari, teman sebangku gue, karena si Ari ini dulu itu kalau ke sekolah itu bawa motor. Nah, si Ari ini kalau ke sekolah itu pakai helm yang lumayan bagus tuh. Karena dari dulu itu sering ada kejadian helm hilang di sekolah. Jadi itu banyak ya kejadian helm-helm hilang itu di parkiran. Nah, akhirnya dia itu kalau habis parkir motor, helmnya itu pasti dibawa ke dalam kelas. Ditenteng-tenteng gitu ya. Taruhnya itu di laci kelas. Posisinya itu kan ada di samping whiteboard ya, di depan kelas. Ketika mau balik, dia itu baru inget. Terus ngomong ke gue, oh iya Yan, helm gue masih di kelas. Lupa anjir. Nah, berhubung kelas gue itu adanya di lantai 3, dan isu horor dari sekolahan gue itu belum reda gara-gara foto minggu lalu, ya otomatis dia minta gue anterin ke kelas untuk ambil helmnya. Alhasil gue anterin lah si Ari ke kelas ya buat ambil helm. Sesampainya di kelas, bener aja tuh, helm masih ada di laci. Awalnya gak ada yang aneh. Gue anterin dia masuk ke kelas, ambil helmnya, dan gue tutup kembali pintu kelas. Begitu mau balik, dia jalan duluan. Gue tutup pintu kelas, dan gue nyusul. Jadi posisi gue jalan itu di belakang si Ari. Begitu mau turun ke tangga di lantai 3, posisi si Ari ini kan adanya di depan gue ya. Jadi gue di belakangnya. Pas Ari belok ke kanan, mau menuruni tangga, itu sorot mata gue kan masih menuju lorong kelas ya di lantai 3. Mendadak, gue mengerutkan alis. Pandangan gue seketika tajam ke arah lorong kelas itu. Itu karena
gue melihat sesosok perempuan berdiri di tengah lorong. Dia ini sekilas terlihat seperti seorang siswi, berdiri di tengah-tengah lorong. Jauh sih posisinya, ada di lorong ujung kelas. Dia itu pakai baju putih, pakai rok abu-abu. Roknya itu panjang ya, sampai nutupin kakinya. Dan bawah roknya itu sobek-sobek. Gue nggak bisa ngeliat kakinya ya, nggak jelas soalnya panjang roknya. Itu roknya tuh sobek-sobek. Dia itu sambil nunduk, diem aja. Gue nggak ngerti tuh, itu sosok apa ya? Jin atau manusia? Gue masih belum ngeh. Sampai akhirnya tuh dia jalan. Tapi itu tepatnya melayang. Gue yakin. Setelah melayang, dia itu arahnya itu ke arah balkon lantai 3. Wah, di situ gue sontak kaget dan sedikit teriak ya. Karena gue kaget juga dong. Itu tuh gue mengiranya tuh siswi bakal jatuh. Jadi gue spontan teriak, "Woi, woi, awas!" Dan gue pikir-pikir lagi, tadi itu dia lewat balkon tembus loh. Ya Allah, fix itu bukan orang. Ngapain juga gue teriak-teriak peringatin dia. Wah, si Ari yang duluan turun dari tangga denger tuh gue teriak. Dia heran, "Lu manggil gue?" Ya gue bilang aja, "Kagak, tadi gue kepleset, hampir jatuh." Berlanjut, wah, kalau gue panik dan gue ngasih tahu si Ari kejadian barusan, wah yakin dia tuh bakal lari tunggang langgang turun dari lantai ke lantai dasar. Dan itu bahaya banget. Jadi alhasil apa yang gue lihat barusan di lantai 3 itu nggak pernah gue ceritain ke si Ari. Gue takutnya malah nanti yang gue ceritain bakal jadi isu lagi di sekolahan gue. Jadi gue simpan sendiri aja. Di sekolah gue itu dulu ada guru ekonomi. Beliau itu udah tua dan humble banget orangnya. Sering ngobrol bareng murid-murid di luar jam kelas. Sebut aja namanya Pak Muslim. Nah, si Pak Muslim ini, dia itu perawakannya udah tua, berambut putih, dan kalau jalan itu rada lama ya, karena emang udah tua juga. Suatu saat, beliau ngisi PM di kelas gua. Dan entah kenapa, di setiap beliau ngisi PM, dia itu selalu nyuruh murid-muridnya untuk ngisi kelas di lantai 1 aja. Dia nggak mau tuh di lantai 3. Nggak tahu kenapa. Gue sih berpikirnya ya karena beliau udah tua. Capek kali ya kalau mesti bolak-balik ke lantai 3. Jadi ya kita pasti mengiyakan aja kemauan beliau. Hari itu setelah selesai jam PM pelajaran beliau, karena saat itu gue kejatah piket, alhasil gue keluar kelas paling akhir. Gue hapus-hapus papan whiteboard, beres-beres kursi yang berantakan, dan memastikan semua jendela sudah tertutup. Nah, saat itu Pak Muslim itu belum juga keluar kelas karena masih sibuk ngapain gitu ya. Gue juga nggak tahu. Kayaknya meriksa hasil-hasil tugas murid gitu. Di sana cuman ada gua dan 2 murid lain waktu itu. Salah satunya juga si Ari, sahabat gua itu. Sekelarnya gue beres-beres, si Ari dan temennya tiba-tiba izin duluan. Jadi tinggal gua doang di sana. Gue diminta tolong beliau untuk bawain tumpukan buku tugas para siswa ke ruang guru. Nah, gue bawa tuh tumpukan buku. Lumayan banyak lah ya, 35 siswa waktu itu. Lumayan berat. Saat itu gue jalan bersebelahan sama beliau. Karena posisinya mau turun dari lantai 1 ke ruang guru di lantai dasar. Tiba-tiba, begitu mau turun melewati tangga, dia berhenti tuh. Pak Muslim ini berhenti sekitar 1 meter dari ujung anak tangga. Nah, gue juga ikut berhenti dong di sebelah dia. Gue pikir beliau pengen mempersilahkan gue turun duluan. Secara buku yang gue angkat ini banyak banget dan berat banget. Tapi sebelum gue melangkah mendahului beliau, tiba-tiba dia bilang, nanti, sabar. Mau ada yang lewat dulu. Sambil senyum-senyum tuh ke arah gue, ngomong kayak gitu. Gue bingung dong, siapa yang mau lewat? Mungkin gue emang gak ngeliat karena emang gue rada dengak ya posisinya sambil angkat buku itu. Tapi gue lihat lagi, ini tangga kosong. Lagi pula, itu tangga lumayan loh, lumayan lebar. Bisa 2 orang berpapasan kalau emang mau ada yang naik gitu.
Jeda beberapa saat, sekitar 10 detik, gue lihat itu tangga masih kosong. Berat nih pak, saya duluan ya. Nyeletuk gue Pak Muslim. Begitu gue baru mau melangkah maju, tiba-tiba itu sekelebatan bayangan di hadapan gue itu lewat gitu aja. Gue kan rada dengak gitu ya. Jadi tuh ada bayangan hitam di lantai, naik ke atas itu, bus gitu, kenceng banget. Anginnya pun sampai nabrak gue. Seakan-akan tuh bayangan hitam itu nembus melewati badan gue. Cepet banget, sekitaran setengah detik lah itu. Dalam hati, ya Allah, itu tadi apa? Itu bayangan sama anginnya tuh ngehantem gue loh, keras. Gue hampir doyong ya ke belakang. Bayangan hitam di lantai itu cepet banget dan kenceng banget angin yang berhembus nabrak badan gue. Setelah bertabrakan itu, bulu kuduk gue langsung kayak naik semua gitu, kayak teng gitu, kayak naik semua. Merinding itu sekujur badan. Bersamaan itu juga gue nyium tuh aroma wangi banget, kayak wangi aroma melati gitu ya, aroma terapi melati gitu. Wah, fix gue langsung mandang Pak Muslim saat itu juga. Dengan cengoknya ya, gue ngeliatin Pak Muslim gitu. Beliau itu akhirnya malah turun duluan ke tangga. Wah, gue langsung nyusul di belakangnya dan mencoba buat ngebarengin ya, karena gue tuh bener-bener shock itu apa barusan. Sambil menuruni tangga, dia tuh ketawa kecil ngomong ke gue, kamu sih nggak sabar, disuruh tunggu. Si Neng kan mau lewat barusan, kehalangan kamu itu. Gue di situ bener-bener cuma bisa diem. Gue shock dan jantung gue tuh masih sport banget ya. Wah, itu kejadian yang nggak bisa gue lupain, real banget. Begitu sampainya di ruang guru, gue taruh itu buku tugas siswa. Setelahnya beliau duduk, belum aja gue sempet mau salim dan izin pamit, beliau itu ngomong ke gue, kamu bisa lihat. Gue gak jawab langsung tuh. Terus beliau melanjutkan, si Neng barusan. Nah, dengan pertanyaan kayak gitu gak mungkin tuh gue lewatin buat mencari tahu rasa penasaran gue sedari dulu ya yang ada di kepala gue. Akhirnya gue jawab, saya sih gak bisa ngelihat pak, tapi saya sering ditampakin sosok cewek seperti yang bapak bilang. Tapi sejauh ini sih saya mengira ya saya ini salah lihat, atau itu emang siswa sekolah di sini pak, tapi emang kadang nggak masuk akal aja. Kemudian beliau berkata, nggak apa-apa, dia itu koordinasi Neng, dia seneng banget di sini. Semenjak ditinggal si Neng, dia jadi nggak punya tujuan. Ya sampai sekarang juga dia masih sering muter-muter di wilayah sekolah, terutama di lantai 3, ruang aula sama kelas 35, ruang si Neng dulu. Wah, gue gak habis pikir. Hari-hari berlalu, akhirnya gue sama Pak Muslim itu jadi sering ngobrol ya di luar jam kelas. Dan dari sana juga gue baru tahu kalau dulunya itu ada kejadian tragis yang menimpa siswa di sekolah gue. Yang pastinya setelah Pak Muslim menceritakan semua kejadian itu ke gue baru paham. Sampai di sini aja cerita pengalaman gue sewaktu SMA. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada pihak yang merasa terganggu atau tersinggung atas cerita gue barusan, gue mohon maaf. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan, khususnya warga desa Sukawedi dan Pak Lurah serta kakak editor. Semoga kita terus diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.